Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Pengeroyok pemuda di acara organ tunggal hingga tewas di pesisir barat ditangkap. Kebakaran kebun sawit di Tulang Bawang selama 5 hari belum padam. Kejayaan angkutan kota di Bandar Lampung tergerus transportasi daring. Harga cabai jadi buah bibir warga Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang. Bagaimana tidak, harga cabai terus naik dalam 2 pekan terakhir, bahkan kenaikannya hingga puluhan ribu rupiah per kilogram. Pada Senin siang, harga cabai merah Rp58.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya di kisaran Rp35.000 per kilogram. Harga cabai rawit pada 2 pekan lalu Rp30.000, kini jadi Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai ini karena pasokan dari agen menurun drastis. Diperkirakan banyak petani cabai yang gagal panen terdampak kemarau. Sebelumnya itu 5 sampai 40 sampai 35, sekarang nih banyak naiknya. Susah juga dari barangnya, ada orangnya. Gara-gara apa sih? Gara-gara kemarau, kering. Stok kita? Stok kita ya Nggak ada stok. Sayur ini harus habis sehari. Kenaikan harga cabai dikeluhkan emak-emak. Mereka kini terpaksa mengurangi pembelian cabai untuk menekan pengeluaran. Hari ini berapa, Bu? Cabai, Bu? Hari ini yang ini 558. Cabai merah, Bu ya? Ya. Cabai kecil. Cabai kecil? Kecil 50. Tanggapannya gimana, Bu? Keberatan nggak dengan harga segini, Bu, saat ini? Kelihatan sih, Pak. Soalnya dari susah, orang petani itu nggak ada hasilnya. Mana singkongnya nggak bisa dicabut, terus ada sawit nggak buah. Ini sangat berdampak, Bu, ya, kenaikan harga cabai ini, Bu. Selama kemarau, pasokan cabai lokal langka. Para pedagang di Pasar Unit 2 Banjar Agung umumnya mendapat stok cabai yang dipasok dari Jawa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Iya, kayaknya. Kemarau panjang menyebabkan para petani cabai di Tulang Bawang merugi. Pasalnya, cabai yang mereka tanam kini mengering dan mati akibat kekurangan air. Di antaranya Sutoho, petani cabai di desa Moris Jaya, Kecamatan Banjarmargo. Ia mengatakan rugi hingga belasan juta rupiah. Kondisi tanaman cabai mati, padahal harusnya sudah bisa panen. Cuaca panas ekstrim juga membuat satu-satunya sumber mata air untuk mengairi lahan mengering. Para petani hanya bisa pasrah membiarkan cabainya kering dan mati. Gara-gara kemarau aslinya. Cabainya ngering apa gimana, Pak? Iya, ngering. Dia masih buah sebenarnya, tapi kalau sudah buah kering buahnya. Terus kondisi kemarin ini sudah berapa bulan, Pak, sebenarnya kalau di sini? Mulai parahnya 5 bulanan. 5 bulan ini ya. 6 berjalan ini, 6 bulan berjalan ini. Kalau dikalkulasi kerugiannya sampai berapa juta sih, Pak? Ya banyak lah. Yang nggak normal itu kena kayu. Nah, ini apa busuk batang? Busuk batang. Kemudian penyebabnya apa sih? Penyebabnya ya mungkin karena cuaca ekstrim, selain itu juga mungkin dari faktor bibit juga dia kurang tahan ya, untuk kelayuannya dia banyak yang layu. Pundi, Pak?
Selain kekurangan air, para petani juga masih dihadapkan dengan masalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi yang membuat mereka semakin tak berdaya dan butuh bantuan pemerintah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Banyak petani di Lampung Selatan yang kehilangan penghasilan dampak kemarau yang berkepanjangan. Tanaman padi mereka rusak dan gagal panen akibat kekurangan air. Salah satunya dialami Sungkowo, warga desa Berundung, Kecamatan Ketapang. Petani padi berusia 50 tahun ini beralih profesi jadi perajin tasbih dan aksesoris sarung pisau berbahan kayu. Seluruh karyanya dibuat di rumahnya sendirian. Ia belum memiliki karyawan karena omsetnya masih belum stabil. Ini diperkirakan karena usahanya terbilang masih baru. Dalam sehari, Sungkowo bisa membuat hingga 5 tasbih isi biji 33 dan 99 butir. Musim seperti ini, Mas, musim panas, kebun juga nggak aktif, artinya nggak maksimal. Jadi ya daripada diem, tidak ada pemasukan, ya ngolah-ngolah bahan-bahan seperti ini aja untuk buat tasbih. Hasilnya gimana? Hasilnya ya kalau dibilang maksimal ya tidak, tapi setidaknya adalah pemasukan sedikit-sedikit. Selain dijual secara daring melalui media sosial, banyak juga warga yang datang ke rumah Sungkowo untuk membeli tasbih kayu. Tasbih kayu dijual Sungkowo Rp50.000 per tasbih, sementara untuk harga sarung pisau di kisaran Rp100.000 hingga Rp300.000, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan ukiran yang diminta konsumen. Ini lebih bagus dan lebih cepat dan bisa pesan. Sampai berapa hari biasanya pesannya? Ya nggak lama, palingnya sehari aja bisa jadi. Terus harganya? Harganya 50. Menurut Sungkowo, penghasilan pembuatan tasbih dan sarung pisau dari kayu ini di kisaran Rp1 juta hingga Rp3 juta per bulan. Meski penghasilannya terbilang masih minim, setidaknya penghasilannya tersebut bisa dipakai untuk bertahan hidup bersama keluarganya selama kemarau ini. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Sebanyak 18 ton biji pinang senilai lebih dari setengah miliar rupiah hasil panen jemaah tani atau Jatah Muhammadiyah Lampung Senin siang diekspor ke Arab Saudi. Ini jadi ekspor buah pinang perdana oleh Jatah Muhammadiyah Lampung. Biji pinang yang diangkut truk ini diberangkatkan dari halaman salah satu hotel di Jalan Soekarno-Hatta, Sukabumi, Bandar Lampung, dan keberangkatan truk dilepas oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kita lepas ke Jeddah, ya. Kontraknya lumayan besar ini, saya lihat hampir puluhan juta dolar, ya, tapi secara bertahap. Nah, silakan Prof yang angkat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Zulkifli Hasan, pasar biji buah pinang tinggi di luar negeri seperti India, Pakistan, Thailand, dan Bangladesh. Sayangnya, negara-negara tersebut memberlakukan aturan ketat terkait harga impor minimum dan mematok pajak yang sangat tinggi. Salah satunya India yang mematok pajak lebih dari 100% untuk ekspor komoditas biji pinang. Tujuan ekspor terbesar pinang itu India, ya, tapi India mengenakan harga patokan dan pajaknya tinggi sekali sehingga kita nggak bisa masuk ke sana. Dihitung 4.000 dikenakan pajak 115% India, sehingga kita nggak bisa jual. Harganya 1.000, tapi dia tetapkan harga 4.000, jadi pajaknya itu kali 115%, nah, sehingga nggak mungkin ke India. Setelah melepas ekspor buah pinang, Zulkifli Hasan kemudian membuka rapat kerja wilayah atau Rakerwil Muhammadiyah Lampung di hotel ini. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.